Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana yang ketua kelas? Ya, coba berdoa dipimpin dulu. Doa selesai. Nah, gimana kabarnya semua hari ini? Nah, alhamdulillah kalau semua baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal di tengah pandemi yang terjadi pada beberapa bulan belakangan ini. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelumnya ada yang udah tahu saya atau pernah lihat saya? Belum ya. Nah, nama saya Alif Firawan dan saya merupakan mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Krasta PGRI. Dan saya tinggal di Depok. Saya orang Depok. Mungkin ada juga yang di Depok. Itu kalau main-main ke Depok 2 Timur, itu daerah rumah saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi langsung aja ya hari ini ya. Materi pada minggu ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Di sini udah ada yang tahu atau mengerti sedikit tentang pendapatan nasional atau bahkan sudah mengerti tentang pendapatan nasional? Nah, belum ya. Gak apa-apa angkat tangan kalau yang tahu atau mengerti sedikit, angkat tangan coba. Nanti ada nilai lebih. Lihat. Gak ada ya? Nah, oke, gak apa-apa. Baik, langsung coba kalian buka buku halaman 4, yaitu tentang konsep pendapatan nasional. Udah, gue punya. Ya. Di sini tertulis pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Atau pendapatan nasional bisa disebut juga sebagai dapat diartikan sebagai produksi nasional yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu. Biasanya tuh kisaran 1 tahun. Pendapatan nasional ini biasanya menjadi tolak ukur dari untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Ada beberapa konsep dalam pendapatan nasional yang sebaiknya kalian pahami. Yang pertama ada produk domestik bruto atau biasa disingkat dengan PDB. Lalu yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Yang ketiga ada produk nasional neto atau yang dikenal dengan bahasa asingnya itu Net National Product atau NNP. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto. Yang kelima ada pendapatan perorangan atau personal income. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang tujuh ada pendapatan nasional harga berlaku. Harga berlaku. Dan yang terakhir nomor 8 ada pendapatan nasional harga konstan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun. Itu baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Selanjutnya ada produk nasional bruto atau PNB. Produk nasional bruto atau PNB adalah jumlah seluruh seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun. Yang meliputi itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Selanjutnya itu ada produk nasional neto. Produk nasional neto adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Di NNP ini ada perhitungannya, ada rumusnya.
Eh, itu PNB untuk mencari NNP ya, PNB dikurang penyusutan atau depreciation. Selanjutnya ada pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Di nomor 4-nya atau pendapatan nasional neto ini juga ada hitungannya. Di mana mencari pendapatan nasional neto ini, NNP atau nomor 3 tadi, produk nasional neto dikurangin pajak tidak langsung, itu untuk mencari NNP. Nomor 5 itu ada pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi. Dan seluruh pendapatan nasional yang ada tidak sepenuhnya jadi milik perseorangan karena sebagian merupakan hak dari perusahaan seperti laba ditahan, penerimaan bukan balas jasa, pembayaran asuransi sosial, dan pendapatan bunga perseorangan dan pemerintah dan konsumen. Untuk mencari pendapatan perusahaan lainnya ada hitungannya, di mana NNI plus transfer payment bisa dilihat intinya, plus pendapatan bunga dikurang laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran jaminan nasional, itu untuk mencari pendapatan perorangan. Lalu yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi. Untuk mencari pendapatan yang siap dibelanjakan ini ada juga hitungannya, di mana pendapatan perorangan dikurang pajak langsung. Itu untuk mencari pendapatan yang siap dibelanjakan. Lalu yang ketujuh ada pendapatan nasional harga berlaku. Pendapatan nasional dapat dihitung berdasarkan harga berlaku. Pendapatan nasional dengan harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Lalu yang terakhir ada pendapatan nasional harga konstan. Pendapatan nasional harga konstan atau harga real adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun yang sudah dibandingkan dengan harga berlaku terhadap tahun dasar. Jika ingin menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat menggunakan perhitungan pendapatan nasional dengan harga konstan. Segitu materi pada hari ini. Selanjutnya akan saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Silakan ketua kelasnya. Doa mulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran ekonomi. Sebelum Ibu membahas mata pelajaran ekonomi tentang bab selanjutnya, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang bab perhitungan pendapatan nasional. Sebelumnya Ibu udah kasih tahu, udah dikasih pelajaran sebelumnya perhitungan indeks harga. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke perhitungan pendapatan nasional. Kalian kan sudah kelas 11, dimana sebentar lagi kalian mau semesteran ujian. Setelah itu kalian lulus, naik ke kelas
12. Artinya apa? Waktu kalian itu sangat singkat di kelas 11. Apalagi di kelas 12 nantinya. Kalian cuman beberapa tahap doang, beberapa tahap saja sama ibu guru, bapak guru, sama teman-teman kalian di ruangan kelas, di luar kelas gitu. Maka dari itu ibu pesan mulai dari sekarang kelas 11, apalagi sekarang udah memasuki bab perhitungan. Minggu-minggu sebelumnya kan sama perhitungan juga. Nah, oleh sebab itu tolong ibu harap kalian tuh fokus untuk apa? Untuk belajar lebih giat lagi, kurangi main game, kurangi main gadget, pokoknya yang lain-lain lah, yang sekiranya kalian mau bener-bener bermain ya sekiranya jangan terlalu, waktunya itu jangan terlalu banyak untuk bermainnya, kurang sedikit buat belajar. Oke, baik. Sebelumnya materi ini akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah, kalian bisa buka di halaman di LKS kalian, LKS ekonomi kalian, buka halaman 9, halaman 7, 8, 9. Itu mengenai perhitungan pendapatan nasional, di mana perhitungan pendapatan nasional di sini dijelaskan bahwa menggunakan perhitungan pendapatan nasional di sini yaitu menggunakan dua pendekatan. Ibu jelaskan dulu. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan pengeluaran. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Dari sini sudah jelas, paham? Dipahami dulu. Kalau mau memperhitungkan, ada perhitungan pendapatan nasional, kita menggunakan dua metode. Metode pendapatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Mohon maaf tadi pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Di mana rumusnya? Rumusnya gimana? Rumus dari pendekatan pengeluaran di sini yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M. Nah, gimana ini? Y-nya apa? Y-nya itu pendapatan nasional. C-nya apa? Konsumsi. I-nya apa? Investasi. G-nya apa? Pengeluaran pemerintah. Nah, di sini kenapa X sama M-nya cuman bedanya di sini ekspor sama impor dikurangi, semuanya dijumlah terkecuali ekspor dikurangi impornya. Nah, biar kalian nanti misalkan semesteran ujian dapat soal atau soal perhitungan pendapatan nasional, jangan salahkan nanti misalkan ada dua kan metode pendapatan pengeluaran, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Di mana pendekatan pengeluaran itu dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G buka kurung X dikurangi M. Nah, sedangkan pendapatan pendapatan yaitu NI minute national income atau pendapatan nasional sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dimana di sini W-nya itu wages, R-nya rent, wages itu apa? Upah, rent-nya itu apa? Sewa. Yang kedua di sini yang membedakan I-nya antara pendekatan pengeluaran dengan pendekatan pendapatan itu beda. Kalau misalkan pendekatan pengeluaran yaitu investasi, kalian jangan nanti di soal kalian bakal nemuin soal-soal yang mencang sedikit ya, tapi kalian harus benar-benar jeli, pahami, cermati soalnya apa yang ditanyakan. Nah, di sini sedangkan di pendekatan pendapatan itu I-nya di sini maksudnya interest. Interest ini apa? Bunga modal. Kalau tadi menggunakan pendekatan pengeluaran, I-nya itu investasi. Dan bedanya di situ. Terus P profit atau laba usaha. Jelas? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas di mana? Oke, udah jelas. Intinya kalian kalau menemukan soal pendapatan perhitungan pendapatan nasional, kalian harus benar-benar harus benar-benar bisa menghafalkan rumusnya. Oh, berarti rumus pendekatan pengeluaran berarti Y cik, disingkat aja Y sama dengan cik XM. Di mana di situ berarti X sama M itu dikurangi, semuanya dijumlah kecuali ekspor dikurangi impornya. Nah,
Kalau pendekatan pendapatan yaitu dengan dijumlahkan semua antara wages, upah, sewa, interest, profit, ya kan? W atau W tambah R tambah I tambah P di sini ya. Nah, sebagai contoh kalian coba buka halaman 9. Nah, kalian buka halaman 9 tuh. Ada di situ diketahui dari suatu negara yaitu konsumsinya sebesar 110 triliun, investasi 70 triliun, upah 25 triliun, pengeluaran pemerintah 85 triliun, ekspor 65 triliun, impornya 53 triliun. Nah, yang ditanyakan apa di situ? Berapa besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran? Ingat, pendekatan pengeluaran. Rumusnya apa? Y sama dengan CIK XM. CIK di semuanya dijumlahkan kecuali ekspor impor itu dikurangi. Baik. Di sini kan ada upah dan ada laba nih. Terkecoh dari soal itu ada upah dan laba. Dimasukkan apa tidak pendekatan pengeluaran? Tidak, maka dicoret saja. Misalkan enggak itu biar nanti kalian tahu, oh berarti pendekatan pengeluaran berarti rumusnya cuma ada konsumsi, ada konsumsi, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah dan ekspor impor. Yang lainnya coret. Intinya gitu. Selain itu berarti pendekatan pendapatan. Oke, kita yang ditanyakan yaitu pendekatan pengeluaran. Tadi Y-nya berapa? Y-nya di situ yang ditanyakan pendapatan nasional berapa? C-nya. Masukin C-nya 110 triliun. Pendapatan pengeluaran pemerintahnya berapa? Pengeluaran pemerintahnya berapa? 85 triliun. Investasi di sini berapa? Investasinya 70. Nah, baru ekspornya 65, impornya 53. Habis itu kita jumlahin dulu. Konsumsi ditambah tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah. Berapa? Kita hitung dulu. 110 ditambah 70 ditambah 85. Berapa dulu? Yang dijumlahkan dulu, kita jumlahin dulu, dapat 265 ditambah 65 dikurangi 53, 12, yaitu 265 ditambah 12 menjadi 277 triliun. Ini perhitungannya. Intinya kalian jangan terkecoh dengan nantinya ada pendekatan pendapatan, ya kan? Nah, sebagai contoh lagi nih, ada contoh soal dari ada suatu negara dari nomor 20. Suatu negara memiliki data tentang pendapatan sebagai berikut. Konsumsinya ada 700 miliar, investasi, sewa, upah, bunga modal, laba usaha, jumlah penduduk. Yang ditanyakan apa? Jika GNP dihitung dengan pendekatan pendapatan. Ingat, pendekatan pendapatan. Rumusnya apa? Rumusnya NI sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Topi P. Oke, di sini kan ada konsumsi, ada investasi. Apakah masuk dengan pendekatan pendapatan? Tidak. Berarti kita di situ coret aja, misalkan nggak terpengaruh. Intinya kalian harus jeli dengan soalnya dan hafalkan rumus dari perhitungan pendapatan nasional itu. Oke, baik. Modal berarti di sini konsumsi tidak masuk, investasi juga. Oke, kita silang aja soalnya nggak dipakai. Yang dipakai yaitu sewa. Sewa di sini rent. Kita masukkan dulu rumusnya. Yang ditanyakan berapa? Yang ditanyakan kan tadi pendapatannya, pendekatan pendapatan, yaitu W-nya berapa? W-nya itu wages, upah. Di sini upahnya berapa? 300. Upahnya 450. 450 ditambah R, rent. Rent itu sewa. Sewanya berapa? 300. Terus I-nya ini di sini interest atau bunga modal ya. Awas jangan salah dengan pendekatan pengeluaran. I di situ kan investasi. Kalau di pendekatan pendapatan I-nya itu interest atau bunga modal. Baik, berapa bunga modalnya? 150. P
P di sini ada profit, laba usaha. Berapa laba usaha yang diketahui? Nah, di sini laba usahanya diketahui 175. Baik. Kita jumlahkan dulu semuanya. 45, 300, 150, 175, yaitu sebesar 1075 miliar. Oke. 1 miliar 70 1075. Nah, sebentar lagi kan mau ujian, mau semester. Otomatis ini di ujian nasional, soal-soal perhitungan pendapatan nasional insya Allah bakal keluar. Intinya apa? Kalian itu harus jeli, benar-benar jeli. Bagaimana menghafal misalkan pendapatan pengeluarannya. Oh, berarti pendekatan pengeluaran rumusnya Y sama dengan CIK XM. CIK itu berarti kalau pengeluaran I-nya itu investasi, sedangkan pendekatan pendapatan di sini I-nya interest, bunga modal. Intinya gitu. Nah, kalian jangan salah dan kalian harus benar-benar jeli dengan soal-soal yang ada di ujian nanti, semesteran nanti. Kalian bakal temuin soal-soal yang begitu dan soalnya itu berbeda, tapi di situ misalkan ada kayak tadi tuh, misalkan yang diketahui kan pendekatan pengeluaran. Nah, di sini ada upah, ada laba. Apakah dimasukkan dengan pendekatan pengeluaran? Tidak kan? Kalau upah sewa itu masuknya ke pendekatan pendapatan, ya kan? Dengan rumus NI sama dengan W ditambah I ditambah R ditambah P. Sedangkan rumus pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan CIK XM, di mana CIK konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah itu dijumlahkan. Nah, setelah itu ekspor dan impornya dikurangin berapa? Nah, setelah itu dijumlahkan lagi dengan yang hasil tadi CIK-nya ditambah dengan ekspor kurangi impor. Nah, di sini kan ada misalkan pendekatan pengeluaran yang tadi yang ditanyakan. Nah, yang jika GNP dihitung dengan pendekatan pendapatan, misalnya pendapatan nasional adalah berapa? Baik, investasi, konsumsi, apakah masuk ke dalam pendekatan pengeluaran? Pendekatan pendapatan? Tidak kan? Konsumsi, investasi masuknya ke pendekatan pengeluaran. Dari yang Ibu dijelaskan di sini, ada yang belum paham apa dan ada yang mau ditanyakan seputaran dengan perhitungan pendapatan nasional? Perhitungan pendapatan nasional. Ibu menjelaskan di sini perhitungan pendapatan nasional di sini ada dua metode atau menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama pendekatan pengeluaran. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Awas jangan sampai keliru nanti rumusnya. Kalau rumus pendekatan pengeluaran itu CIK XM. Kalau pengeluaran, kalau pendekatan pendapatan yaitu W tambah I tambah R ditambah P. Ya. Pokoknya kalau pendekatan pengeluaran I-nya itu investasi. Kalau misalkan pendekatan pendapatan berarti I-nya interest, bunga modal. Jangan sampai keliru kalian nanti ya. Pokoknya kalian harus benar-benar baca soalnya, teliti dan apa yang ditanyakan di situ. Misalkan berapa besarnya pendapatan pengeluarannya dari pendapatan nasional tersebut. Oh, berarti pengeluaran. Berarti rumusnya Y sama dengan CIK XM. Ada impor, ada ekspor dan impornya. Awas jangan sampai kalian keliru. Baik, sampai sini paham? Contohnya, coba kalau sudah paham semua, Ibu kasih tugas. Kerjakan halaman 10, 11. Itu di situ kan ada yang seputaran dengan perhitungan pendapatan nasional. Nomor 23, nomor 25, nomor 28. 3 soal. Di situ ada 3 soal, kalian kerjakan. Kalian kerjakan jam berapa? Oh, waktunya sudah selesai, mau hampir selesai. Baik, berhubung waktunya sudah mau selesai, Ibu kasih
PR saja tadi, yang tugas tadi PR nanti kumpulkan minggu depan. Maju, ibu akan tunjuk satu persatu, dan siapa-siapa yang belum ngerjain nanti mendapat hukuman. Baik, karena waktunya sudah mau habis ya, ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Jangan lupa kalian jaga kesehatannya selalu ya. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Fitriati Julianti. Ibu dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini Ibu ingin menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad hadir. Oktaviani hadir. Agus hadir. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Nah, selanjutnya Ibu menjelaskan yang tadi Ibu bilang tadi, pendapatan nasional. Di sini Ibu ada tujuan dan manfaatnya. Ibu menjelaskan pertama tujuan terlebih dahulu. Tujuan pendapatan nasional yaitu perhitungan pendapatan nasional sangat diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Tujuannya yaitu melihat kemajuan masyarakat dari negara di bidang ekonomi, serta melihat kemajuan pembangunan yang lebih tercapai. Terus dapat memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau di negara tersebut. Yang ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perekonomian suatu negara tersebut. Dan keempat, membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Nah, Ibu sudah menjelaskan tujuannya, dan di sini juga ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu. Di sini juga manfaatnya yaitu ada 4. Mengetahui struktur perekonomian negara, terus mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian, membanding perekonomian antar daerah maupun antar provinsi. Terus yang keempat, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Di sini kalian pernah dengar pendapatan per kapita itu apa? Oke, Ibu jelaskan. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama suatu periode tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduknya. Dan di sini juga ada
Bank Dunia pada tahun 2012 menggolongkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya, yaitu golongan negara dengan pendapatan per kapita rendah, terus golongan negara dengan pendapatan per kapita menengah yang rendah. Ada lagi golongan negara dengan pendapatan per kapita menengah yang tinggi. Dan yang terakhir itu golongan negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, sekian penjelasan Ibu. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin bertanya. Oke, udah jelas semua ya. Nah, sekarang kalian membuat tugas yang ada di buku halaman 38. Ya, dikerjakan ya. Segera dikumpulkan sekarang. Oke, Ibu rasa pertemuan kita sekarang sudah habis, bel sudah berbunyi, tugasnya dibuat di rumah dan dikumpulkan minggu besok ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.